Adapun hikayat ini, Agus Ahmad yang empunya. Dia ditulis pada tahun dulu dan Hijriat Al-Nabi 1261. Adapun hikayat ini, pada awal kata terdapat huruf alif, maka bunyi kata tersebut adalah vokal A. Selanjutnya, huruf Arab Fa menjadi bunyi konsonan P, karena pada bahasa Arab tidak ada konsonan P. Kemudian terdapat huruf saksi Waw di tengah kata, maka bunyinya menjadi vokal U. Adapun hikayat ini, sama seperti Waw tadi, terdapat huruf alif diikuti dengan ya di awal kalimat, maka ini pertanda vokal I. Ini. Agus Ahmad, vokal A ditandai dengan alif, kemudian ini terdapat huruf kaf, disertai dengan titik 1 di bawahnya, maka bunyinya itu menjadi G. Saksi Waw untuk vokal U, Agus. Nah, perlu diperhatikan, dalam teks ini penulisan huruf sin itu seperti ini. Hampir seperti kaf, membedanya kalau kaf ada bentuk sudutnya, sedangkan sin itu seperti garis lengkung seperti ini. Yang empunya. Empunya diawali dengan vokal E yang ditandai dengan huruf alif, sama seperti vokal A di awal kata. Nah, bagaimana sih cara membedakannya? Kalau sepengalamanku, aku membedakannya dengan menggunakan feeling. Coba dipasangkan saja dengan bunyi E atau A, kira-kira itu yang pas yang mana. Dia ditulis pada, ini itu dibaca dia, bukan di. Karena biasanya kalau kata di yang diikuti dengan kata kerja dan nama tempat itu ditulisnya tanpa huruf ya. Seperti pada kata ditulis ini, tanpa ya. Ditulis tahun dulu dan Hijriat Al-Nabi. Hijriat kita lazim bacanya Hijriyah, Al-Nabi 1261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, amin. Ya Rabbil alamin, wabihil kalam. Menegur kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafal salam yang susunan hurufnya sudah tidak asing bagi kita yang muslim. Masih dilanjutkan dengan lafal berbahasa Arab, saya akan baca pelan-pelan. Rabbil alamin, amin. Ya Rabbil alamin, wabihil kalam. Menegur kemudian. Ini huruf nun ya. Pembacaan ini dapat menimbulkan beberapa persepsi seperti dibaca menkur, mankur, dan lain-lain. Tapi juga berbunyi menegur. Kalau kita ingin lancar membaca teks Arab Melayu, yang perlu diperhatikan adalah terus menambah jam terbang dengan membaca teks-teks Arab Melayu lain agar kita itu terbiasa menghadapi huruf-huruf yang penulisannya seperti ini. Menegur kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu billahil alamin. Ini hikayat cerita daripada Tuan Putri Salamah namanya. Dan tatkala duduk menghadap, Bismillahirrahmanirrahim. Masih dilanjutkan lafal berbahasa Arab. Wabihi nasta'in billahil alamin. Ini alif bertemu ya di awal kalimat berbunyi vokal I. Ini hikayat cerita huruf jim berbunyi C. Tepatnya jim bertitik 3 ya. Cerita daripada
Tuan, huruf wawu bertemu alif, bunyinya uwa. Tuan, putri, ini sin, salamah. Namanya. Huruf sin sebagai bunyi eny, ny. Selain sin, ny juga bisa menggunakan huruf ya bertitik 3. Dan tatkala duduk, ini huruf qaf, menghadap. Bunyi eng bisa menggunakan qaf bertitik 3. Menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang seorang perempuan, Putri Salamah namanya, bertanya kepada Rasulullah, demikian katanya, "Ya Rasulullah, hamba datang ini kepada Tuhan hamba bertanyakan pada orang bersuami dahulu kala. Apa perihal?" Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang seorang, huruf kaf pada bagian ini bunyinya tetap K, bukan G, karena tidak memakai titik 1. Maka datang, bunyi eng dihasilkan dari huruf ain bertitik 3. Seorang. Ingat, ini huruf sin. Kemudian ada waw dengan hamzah. Itu bunyinya eo. Hamzah sebagai perwakilan dan waw sebagai perwakilan o. Jadi, seorang perempuan. Ingat, huruf fa sebagai bunyi P pada huruf Arab. Perempuan. Putri Salamah namanya. Ini bunyi eny yang menggunakan sin. Bertanya kepada Rasulullah. Demikian katanya. Bunyi eny juga ditulis dengan huruf ya bertitik 3, selain tadi menggunakan huruf sin. Ya Rasulullah, hamba datang ini kepada Tuan, wawu bertemu alif, uwa, Tuan, hamba bertanyakan. Jika bertemu huruf ba disambung ro, maka kebanyakan bunyinya itu diikuti kata kerja atau benda. Bertanyakan peri orang bersuami. Huruf alif diikuti wawu di awal kata itu bunyinya o atau bisa jadi u. Tinggal kita cocokkan saja dengan kata sesudahnya. Orang bersuami. Perhatikan huruf ba dan ro di sini. Bunyinya diikuti kata suami. Dahulu kala. Apa perihal pahalanya orang berbuat bakti kepada suaminya? Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh-sungguh diri hendak bersuami. Maka ujar Putri Salamah, ya Rasulullah, sungguhnya hamba hendak bersuami. Ya Rasulullah, apa kebaktian segala? Pahalanya orang berbuat bakti. Ini menggunakan huruf qaf sebagai bunyi K. Bakti. Karena bakti ini serapan dari bahasa Arab. Kepada suaminya. Maka sabda ini kaf yang berbunyi K, kemudian ini sin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, sungguh. Ini huruf sin diikuti qaf bertitik tiga. Ingat, huruf qaf bertitik tiga bunyinya ang. Sung, guh. Kemudian kaf bertitik satu berbunyi g. Ini h. Jadi sung, guh. Lalu ini adalah simbol yang menandakan satu huruf di belakangnya harus dibaca berulang sebanyak 1 kali. Jadi, sungguh-sungguh. Diri hendak bersuami. Maka, ujar, perhatikan penulisan ini. Kita dapat mencoba mencocokkan dahulu mana kata yang pas. Apakah ujar, bisa juga dibaca ajar atau ejar. Perhatikan kata setelahnya. Ujar putri Salamah, ya Rasulullah. Sungguhnya, ini sin, lalu qaf bertitik tiga, bunyinya eng. Kemudian ada kaf bertitik satu, bunyinya g, ini h. Sungguh, lalu sin, berbunyi nya. Sungguhnya. Hamba hendak bersuami. Ya Rasulullah, apa kebaktian segala perempuan, maka suaminya yang halal. Maka sabda Rasulullah, ya putri Salamah, jika suami diri hendak berbuat pekerjaan yang bersalahan itu, hendaknya diri sabarkan dan Oke, mulai dari perempuan. Yang tadi sudah ada di baris sebelumnya. Jadi ini sambungan. Perempuan. Maka suaminya yang halal. Maka sabda Rasulullah, ya putri Salamah, jika suami diri, huruf ya sebagai pertanda vokal i, diri, hendak, bunyi k menggunakan huruf qaf, hendak berbuat pekerjaan. Terdapat huruf hamzah di atas nun sebagai bunyi an, pekerjaan. Yang bersalahan itu hendaklah. Mohon maaf ini salah ketikan. Yang benar hendaklah. Ini huruf H. Diri sabarkan dan